Tante kantin! Ayo, Mas berhenti Mas. Ayo. Ayu! Ayu! Tante! Fauzan, harusnya kan kamu kejar Ayu. Kenapa? Ma, stop. Kenapa? Rindu, Ma. Tante, nanti aku sisain kue buat tante juga ya. Terima kasih ya sayang. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di sekolah ya. Oke tante. Oke. Apa-apaan tatapannya seperti itu ke Ayu? Ayu, kita masuk yuk. Teman-teman kamu pada nungguin di dalam. Iya mah. Harusnya kamu gak sebahagia dan sebaik itu, Rindu. Apa yang udah kamu lakukan ke aku gak pantas mendapatkan maaf dari aku. Dan aku gak rela melihat kamu yang udah terlihat baik-baik aja. Harusnya kamu yang lebih menderita dari aku. Sepertinya perasaan Fauzan pada Rindu belum sepenuhnya hilang. Masih ada ikatan antara dirinya sama Rindu. Papa, Papa di mana? Iya sayang, ini Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mas aku mohon, Mas, tolong jangan bawa Ayu Mas. Jangan bawa anak aku, jangan pisahin aku sama anakku Mas. Tante kantin mana, Pak? Kan tante kantin yang buat kue ini. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang. Sekarang bukan saatnya kamu mikirin masalahnya Rindu. Fokus sama Ayu. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayu, ini potongan pertama kuenya buat siapa? Buat Papa. Makasih sayang. Aku sayang banget sama Papa. Papa itu yang terbaik di hidup aku. Dan gak ada yang bisa mengalahkan Papa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku beri nama Ayunda Putri Fauzan. Ayu, kamu anak papa yang paling berharga. Papa sayang sama Ayu. Papa janji akan ngelakuin apapun untuk kamu.
Masya Allah, Tante senang banget ngeliat kamu senang, Ayu. Bunda, dimanapun Bunda berada, pasti Bunda ngeliatin aku kan? Jangan lupa jagain aku ya Bunda. Tante yakin, Ayu. Mamah kamu pasti bertemu sama Ayunya Tante di atas sana. Assalamualaikum Mbak Yun. Mbak Rindu, kenapa suaranya kok gitu? Habis nangis ya? Enggak apa-apa. Aku cuma terharu aja ngeliat videonya Ayu. Makasih ya Mbak udah ngirimin videonya. Sama-sama Mbak. Tadi saya mau videoin pas Ayu mau motong kue. Tapi saya keburu dipanggil, suruh ngeluarin makanan yang lain Mbak. Itu aja udah lebih dari cukup kok. Maaf ya Mbak jadi ngerepotin. Enggak kok, nggak ngerepotin. Yaudah Mbak, saya mau ngeluarin makanan yang lain ya. Makasih ya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang aku udah tahu Fauzan di mana. Aku harus bertemu sama dia dan buat dia secara resmi menceraikan Rindu, supaya aku bisa menikahi Rindu dan menjaganya, juga memberikan cinta yang tulus. Dari Bunda ya Mas? Rindu, iya ini dari Bunda minta dijemput di tempat Bunda biasa ceramah. Mau ikut? Boleh? Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kelihatannya banyak pikiran ya. Enggak kok. Non, kuenya itu mau diapain? Bi, bisa bantu aku sembunyiin kue ini nggak, Bi? Kue ini buat tante kantin, Bi. Oh ya sudah, Bibi bantu bungkusin ya, nanti Bibi masukin kulkas. Itu Ayu sama Bi Ina ngapain sih? Makasih ya, Bi. Sama-sama. Bu. Ya. Kak, siapapun tante kantin itu kayaknya kamu harus hati-hati deh Kak. Soalnya si Ayu tuh kelihatan makin deket banget sama dia Kak. Tadi aja dia tuh minta tolong sama Bi Ina buat simpenin 1 potong kue khusus buat si tante kantin itu. Ini kayaknya bukan cuma sekedar kue deh Kak. Ini pasti ada yang gak beres Kak. Ya, aku ngasih tahu ini ke kamu soalnya aku gak mau ada apa-apa Kak sama kamu, sama Kak Fauzan, sama Ayu juga. Tolong ya Kak ya, Kakak harus jagain, Kakak harus awasin Ayu. Ya, jangan sampai dia makin dekat lagi sama si tante kantin itu. Iya, kamu tenang aja Carla. Aku akan pastikan supaya Ayu gak usah deket-deket lagi sama tante kantin itu. Ya. Makasih lo udah cerita sama aku. Sama-sama Kak. Yaudah, aku pergi dulu ya Kak. Loh, kamu mau kemana udah malam gini? Biasa lah Kak, mau hangout sama teman-teman aku. Yaudah ya Kak, aku jalan. Oke, have fun. Bye. Bye. Aku nggak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Tapi aku punya firasat buruk sama dia. Fauzan, apa Alia tahu siapa itu Rindu? Enggak, Ma.
Aku nggak pernah nunjukin fotonya sama Alia. Dan aku hanya bilang sama Alia bahwa ibunya Ayu sudah meninggal ketika dia melahirkan Ayu. Terus, sekarang apa yang kamu mau lakukan? Perempuan itu sudah kembali. Dan tanpa kita sadari, Ayu semakin dekat dengan ibunya. Fauzan, Mama nggak mau. Sama sekali Mama nggak mau. Kalau sampai perempuan itu kembali ke dalam kehidupan kita. Kamu dengar, ini tidak boleh terjadi. Gak usah khawatir, Ma. Mama tenang aja. Aku juga gak mau wanita itu kembali lagi ke hidup aku. Ataupun hidupnya Ayu. Aku akan menjauhi dia dari Ayu. Caranya? Aku akan menjauhkan Ayu dari perempuan itu. Aku akan pindahkan dia dari sekolah. Dan aku gak akan biarin wanita itu mengambil tempat di hatinya Ayu. Bagus. Memang seharusnya seperti itu. Kita harus berhati-hati. Bagaimanapun juga Rindu itu adalah ibu kandungnya Ayu. Ikatan batin mereka kuat. Dan ikatan itu juga yang menjadikan mereka semakin dekat. Mama gak mau ambil risiko. Mama gak mau perempuan itu masuk kembali ke kehidupan kita dan merusak semua yang sudah kita bangun. Iya, Ma. Aku pasti akan beresin semuanya. Halo sayang. Sayang. Kamu gitu aja sih. Sayang, kayaknya kita harus cari tempat baru deh. Kita udah gak bisa ketemu di sini lagi. Nanti kalau misalkan ada orang yang kita kenal terus ngeliat kita gimana? Terus nanti kalau ketahuan sama istri kamu, semua jadi berantakan loh kalau istri kamu curiga. Kamu mau nanti kamu jadi susah ketemu aku, gak ketemu aku lagi. Kalau soal itu, gampang banget sayang. Yaudah yuk kita cari tempat lain yuk sayang yuk. Ayo. Ibu-ibu, Bunda duluan ya. Ya Bunda, kita pesan sampai di sini ya Bunda. Ya, Sampai ketemu lagi Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Apa bisa saya bicara sama Bunda? Ada apa ya, Bu? Begini Bun. Ibu. Ibu. Bun, maaf ya Bun. Boleh saya besok langsung datang ke pesantren Bunda? Oh iya, boleh. Silakan. Saya permisi dulu ya Bun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun, aku ke kamar mandi dulu ya sebentar. Kalau gitu, saya sama Bunda tunggu di lobi, ya? Iya udah, kalau gitu. Mas. Bentar ya Bun. Ayo, Fis. Ayo, Bun. Kita ke hotel sekarang. Sabar banget sih. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ibu gimana sih? Kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Mas! 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 Mas Jeffrey! Tega sekali kau Mas Jeffrey. Padahal aku pikir selama ini kau adalah suami dan ayah yang baik untuk aku dan anak-anak kita.
Bu. Ya Ibu yang sabar ya. Ibu tenangin diri Ibu dulu sebentar aja ya. Dia tega menyakiti aku dan anak-anak. Ibu tenang dulu ya Bu. Kita kesana ya Bu. Ayo aku temenin. Aku gak kuat Mbak. Sabar ya Bu. Itu kue buat siapa, Bi? Untuk ibu kantin, Pak. Tadi Non Ayu bilang, saya suruh bantuin ini. Ngapain sih kayak gitu, ha? Untuk apa? Saya nggak tahu, Pak. Mungkin Non Ayunya mau ngasih gitu aja. Karena menurut Non Ayu, ibu kantin udah baik sama Non Ayu. Ah, nggak perlu. Papa? Papa kenapa buang kue yang aku mau kasih ke Tante Katin? Ayu, nggak gitu maksud Papa. Papa jahat! Ayu! Sayang, maafin Papa ya. Papa nggak maksud kayak tadi. Papa sama Mama Lia kenapa sih? Mama Lia nggak suka sama Tante Kantin. Papa tiba-tiba juga benci sama dia. Kenapa, Pa? Sayang, tadi itu kuenya Papa kira basi. Tante Kantin baik, Pa. Dia perlakukan aku seperti anaknya sendiri. Dia mengingatkan dengan anaknya yang sudah meninggal. Dia cuma ingin jadi ibu buat aku. Ternyata wanita itu sudah terlalu nyaman sama Ayu. Lebih dari yang aku kira. Ayu cantik. Maaf, Pak. Tadi. Ini kuenya jadi diberikan sama Tante Kantin nggak, Pak? Dan ini tempatnya juga sudah Bibi ganti kok, Pak. Aku pengen ngasih ini ke Tante Kantin. Sekarang kalian bobo ya. Ma, kenapa sih Papa nggak adil? Aku dan Anggun nggak pernah tuh cara ulang tahunnya sama yang kayak Kak Ayu tadi. Iya bener, aku dan Kacan adain acara ulang tahun cuman biasa aja. Kayaknya Papa nggak sayang deh sama kita. Sayang-sayangnya Mama, dengerin Mama ya. Mama ngerti, mungkin sekarang itu kalian ngerasa kalau Papa itu lebih sayang sama Ayu. Tapi percaya deh, sebenarnya rasa sayang Papa ke kalian sama ke Ayu itu sama aja kok. Dan sama sekali gak berubah. Kalian gak usah khawatir ya. Mama janji, Mama akan bikin Papa itu lebih perhatian sama kalian. Good night sayang-sayangnya Mama. Good night, Ma. Bye, Ma. Dah. Wanita itu, dia nggak mungkin sekedar berhubungan dengan Ayu. Aku merasa dia memanfaatkan Ayu sebagai pintu masuk untuk mendekati Mas Fauzan. Siapapun Tante Kantin itu, kayaknya kamu harus hati-hati deh, Kak. Soalnya si Ayu tuh kelihatan makin deket banget sama dia, Kak. Perkataan
perkataan Carla itu benar. Aku harus lebih berhati-hati dan waspada. Fauzan, besok kamu urus perpindahan sekolahnya Ayu. Cari sekolah yang lebih bagus dan jauh dari perempuan itu. Iya, Ma. Aku juga lagi urus ini secepatnya. Aku juga gak mau dia terlalu dekat sama perempuan itu. Karena ternyata Ayu sudah mulai merasa nyaman dengannya. Dan itu yang buat aku khawatir, Ma. Walaupun mereka hidup terpisah, tapi ikatan batin antara ibu dan anak itu tetap kuat. Kamu harus secepatnya bertindak. Jangan sampai terlambat. Mama nggak mau kalau perempuan itu mengganggu hidup kita. Apa yang lagi Mama dan Mas Fauzan bicarakan? Wanita siapa maksudnya? Apa ada hubungannya dengan Ayu? Tapi bukannya ibunya Ayu itu sudah meninggal? Bu Dina. Bunda. Maaf, saya tinggal sholat dulu. Bu Dina, kami tidak memaksa kalau Bu Dina belum siap untuk cerita. Tapi apapun yang terjadi, Bu Dina boleh cerita apapun. Saya melihatnya, Bun. Saya melihat suami saya masuk ke hotel dengan perempuan muda, Bun. Waktu saya mengejar-ngejar dia nggak dengar, Bun. Mas! Tapi dia ayah anak-anak kami, Bun. Dia masih menafkahi kami. Tidak pernah dia mengurangi sedikit pun untuk keperluan kami, Bunda. Rindu, cukup! Gak usah datang ke kehidupan aku lagi. Aku udah punya kehidupan yang baru. Dan punya 2 orang anak yang cantik-cantik. Dan yang terpenting, ibunya seorang wanita yang baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, seorang pria yang mencintai dan menghormati keluarganya, dia tidak pernah tergoda oleh wanita, apapun alasannya. Bu Dina, ibu adalah wanita yang sangat kuat. Ibu pikirkan baik-baik semua pilihan yang ada. Dan anak-anak akan menjadi bagian dalam memutuskan pilihan tersebut. Semoga Allah mudahkan semua urusan ibu ya. Kamu jangan lupa sama janji kamu ya. Enggak sayang, nggak bakal lupa. Tenang aja. Kasih sayang. Lepas! Biadab kalian! Dina! Jangan bikin malu, Dina! Bu, jangan bikin keributan di sini, Bu. Perempuan ini merusak rumah tangga saya! Menghancurkan masa depan anak-anak saya! Ya, halo? Halo, selamat malam Bu Rati. Iya, saya sendiri. Kami dari kepolisian. Ibu bisa datang malam ini juga Bu, karena putri Ibu ada di sini. Hah? Carla? Iya Pak, saya kesana sekarang. Baik Bu, kami tunggu kedatangannya. Baik, iya. Ma?
Itu tadi Mas Fauzan ya? Aku lagi bingung loh, udah malam kayak gini Mas Fauzan belum pulang. Udah, kamu gak usah khawatir. Fauzan itu paling juga ke kantor. Sebentar lagi juga pulang. Mama mau pergi kok bawa tas? Iya, Mama ada urusan sebentar untuk Carla. Ya, Mama tinggal dulu ya. Carla, ada apa? Apa yang terjadi? Ma, ini Ma, aku dijambak Ma sama wanita ini. Dijambak kok bisa? Jadi Anda ibunya. Ibu harus tahu ya, kalau anak ibu ini pantas saya jambak atau harusnya lebih dari sekedar saya jambak. Anda berani sekali melakukan hal itu sama anak saya. Tentu saya berani, Bu. Ibu harus tahu kalau anak ibu ini sudah selingkuh dengan suami saya. Ini suami saya. Bagaimana sakitnya seorang istri yang suaminya berselingkuh? Anak ibu ini sudah merusak rumah tangga saya, merusak masa depan rumah tangga saya, Bu. Dia juga merusak masa depan anak-anak saya. Apa Papa benci sama Tante Kantin sama seperti Mama Alia? Tante Kantin baik, Pak. Dia udah hibur aku. Dia perlakukan aku seperti anaknya sendiri. Ayu udah nggak ada. Gak ada gimana maksudnya, Mas? Jelasin ke aku. Kasih tahu nggak? Oke, aku akan tunjukin sama kamu. Ini makamnya Ayu. Masuk. Malam Pak, maaf mengganggu. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa Pak? Namanya Hafiz Pak. Katanya Bapak pasti mengenalnya. Suruh dia masuk. Baik Pak. Tunggu Pak. Iya Pak. Biar saya aja yang temuin. Baik Pak. Assalamualaikum. Fauzan. Ada apa kamu kesini? Saya kesini, saya mau ngobrol sama kamu. Saya nggak akan bicara masalah hal yang nggak penting. Saya mau bicara tentang rindu. Saya harap kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan rindu. Bercerai dengan rindu secara sah dan adil. Berikanlah rindu kebebasan. Jangan seperti ini, Fauzan. Rindu berhak menerimanya. Ceraikan? Buat apa? Hah? Supaya kamu bisa menikahinya? Iya. Supaya saya bisa menikahi rindu. Ya, memang saya mencintai rindu dengan sepenuh hati saya. Saya mencintai perempuan yang menurut saya sangat sempurna. Rindu manusia biasa. Rindu berhak menjalani hidupnya. Rindu berhak dicintai. Semua manusia di dunia ini pernah punya masa lalu, termasuk rindu. Tapi bagaimana cara kita bisa menerima dan kita bisa memahami masa lalu orang lain? Itulah cinta. Oke. Kalau dia ingin bercerai, bilang sama dia. Datangi saya sendiri.
dan bicara sendiri sama saya. Karena ini urusan saya sama dia, bukan urusan Anda. Urusan kalian. Tapi kenapa? Setiap Rindu datang ke kamu tolak mentah-mentah. Rindu butuh kebebasannya. Fauzan, kenapa kamu nggak bisa menghadapi itu semua? Kenapa? Suruh dia datang temui saya. Dan suruh dia memohon pada saya. Saya ngerti. Dari nada bicara kamu. Maksud kamu apa? Cemburu. Diam kamu. Itu bukan urusan kamu. Security. Siapa? Keluarkan dia dari sini. Silakan Anda keluar. Mari. Sebelum saya pergi, ada hal yang mau saya tanyakan sama kamu, Fauzan. Kenapa setelah bertahun-tahun kamu masih aja menahan rindu? Apa alasannya? Apa mungkin alasannya itu kamu masih mencintai rindu? Sama sekali enggak. Saya sudah melupakan dia. Justru yang saya ingin lihat adalah penderitaan. Saya ingin dia merasa terjebak. Dan saya akan memastikan bahwa dia merasa tidak pantas dengan siapapun. Itu yang saya inginkan. Kamu pikir dengan cara menindas rindu itu adalah hal terbaik? Terus kamu pikir dengan cara kamu ini, rindu merasa tertindas? Terus kamu pikir, dengan cara kamu ini sekarang, kamu terlihat hebat? Enggak, Fauzan. Kamu terlihat ciut. Kamu terlihat nyali kamu sangat kecil di sini. Assalamualaikum. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak. Saya tetap ingin menuntut wanita ini karena dia melakukan kekerasan kepada saya Pak. Bukan cuma kekerasan Pak, dia juga udah mempermalukan saya di tempat umum Pak. Silahkan kalau kamu mau nuntut saya. Tapi ingat, saya juga akan menuntut kamu dengan tuduhan perzinahan. Saya akan buka itu di persidangan umum, di pengadilan. Saya akan berdiri di depan hakim. Biar semua orang tahu siapa kamu. Apa yang kamu lakukan dengan suami saya? Biar semua orang tahu alasannya. Kenapa saya menjambak kamu? Ayo, bikin Pak berkas-berkasnya Pak. Carla, stop. Ma, apaan sih Ma? Perempuan ini tuh udah kurang ajar sama aku. Aku tuh kan... Sebentar, Pak. Sini dulu. Sebentar. Sih, Ma. Kamu mau kakak kamu tahu apa yang sekarang ini terjadi? Kamu itu sudah menghina istri pertama kakak kamu. Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama. Akan semarah apa kakak kamu sama kamu, Carla? Ayo. Gimana? Jadi mau menuntut saya? Kita buat berkas-berkasnya, Pak. Saya juga mau menuntut dia, Pak. Dina, udah. Gak usah dipanjang lagi. Ibu, mohon tenang dulu ya, Bu ya. Saya selaku ibu dari Carla, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Carla tidak akan menuntut ibu.
Jadi saya mohon Ibu Dina bisa memaafkan anak saya, Carla. Dan tidak lagi melanjutkan urusan ini. Saya juga pastikan kalau anak saya Carla ini tidak akan lagi berhubungan dengan suami Ibu. Benar, Ibu bisa pastikan itu? Saya janji Carla tidak akan ada hubungan dengan suami Ibu. Saya janji saya akan mengawasi anak saya dengan seketat-ketatnya. Tapi semuanya harus tertulis secara hukum. Supaya kalau anak ibu melakukannya kembali, dia harus mendapat konsekuensinya. Sama seperti suami saya. Ya, baik Bu. Selamat malam Pak Ramlan. Maaf Pak, saya telepon malam-malam. Tapi ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Bisa Bapak tolong datang ke kantor polisi? Baik Pak, saya tunggu. Terima kasih. Wah, istrinya Mas Jeffrey bener-bener nyusahin banget sih. Dia udah bikin gue malu maksimal. Tapi kenapa Mas Jeffrey dari tadi diem aja sih? Kenapa dia ngebelain gue? Wah, dia kelihatannya juga takut lagi sama istrinya. Gue gak terima dipermalukan kayak gini. Aku terpaksa harus mengalah dan merendahkan harga diriku demi masalah ini. Mas Fauzan, aku gak lagi bermimpi kan ini? Dia menggendong aku ke kamar. Mas. Mas Fauzan, aku ini istri kamu. Tolong perlakukan aku sebagai seorang istri, Mas. Seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi. Nah, sebenarnya kita nggak perlu melakukan program bayi tabung. Aku mau kita melakukannya secara alami, Mas. Alma, maaf aku gak bisa. Aku benar-benar minta maaf, aku gak bisa, Al. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Bodoh kamu, Fauzan. Alia pasti terluka dengan sikap aku tadi. Lu gak mungkin kenal lah sama Black Angel ya. Istri lu ini adalah
Malaikat di tempat yang sangat-sangat kelam beberapa tahun lalu. Dia adalah malaikat di tempat karaoke. Dan pastinya bukan tempat karaoke keluarga. Tapi luka yang Rindu tinggalkan di hati aku membuat aku gak mampu melihat wanita lain atau bersama dengan wanita lain. Setiap kali aku mencoba melangkah, bayangannya pasti selalu ada di sana. Iya, baik. Hafiz? Iya Bun ya. Rindu mana? Rindu udah di sekolah Bun tadi. Rindu berangkat duluan. Kita harus nyusul Rindu. Kita harus ketemu kepala sekolah. Nyusul Rindu ketemu kepala sekolah emang ada apa Bun? Bunda, kok malah diem sih? Ada apa Bun? Hafiz, kita harus nyusul Rindu. Kalau enggak, ini menjadi masalah besar. Ayo nak, ayo. Ya Allah, ada apa ini? Kami harap setelah surat pernyataan ini ditandatangani, kalian berdua masih menjalin hubungan lagi, maka konsekuensinya dilakukan seperti pernyataan yang sudah tertulis ini. Ngapain sih Dina di pesantren perempuan kotor itu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Mbak, maksud kedatangan saya itu mau berdonasi untuk acara amalnya Bunda Aminah Mbak, untuk anak-anak yatim. Subhanallah, mulia sekali niat Ibu. Sepertinya Ibu pernah kesini ya? Tapi saat itu kelihatannya Ibu lagi frustasi dan sangat sedih. Sekarang kelihatannya Ibu sudah sangat ceria. Mungkin permasalahan Ibu sudah selesai. Dan saya turut senang ya Bu. Terima kasih ya Mbak. Alhamdulillah itu semua berkat nasihat dan semangat dari Bunda Aminah dan Mbak Rindu. Perempuan itu? Ini pasti perempuan kotor itu deh yang nyuruh si Dina buat mempermalukan aku. Ngajar emang. Rindu, kalau saja kamu akan bayar mahal buat semua ini. Tante, saya bukan hanya kenal sama perempuan ini. Rindu ini bukan hanya penggoda, tapi itu memang bakatnya dia, Tante. Halo? Iya. Tolong carikan saya seseorang yang bernama Denny Surya Atmaja. Ya, segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, lihat deh aku bawa apa. Apa itu? Ini kue ulang tahun aku. Aku sisain satu buat tante kantin. Masya Allah. Terima kasih sayang, duduk yuk. Yuk. Masya Allah, Ayu. Padahal kan ini tante yang buat. Ayu sisain untuk tante. Pasti aku inget tante dong. Walaupun tante yang buat, aku juga pengen tante cobain juga biar tante tahu rasanya gimana. Rasanya pasti enak banget. Bahkan teman-teman aku aja juga bilang ke mereka pada suka loh. Oh iya?
Alhamdulillah kalau teman-teman Ayu suka. Saya nggak tahu apa yang disajikan oleh dapur sekolah untuk anak saya, Pak. Tapi yang jelas itu bukan makanan sehat. Anak saya Anggun sakit setelah makan makanan dari dapur sekolah. Anak saya itu segalanya, Pak, buat saya. Saya nggak bisa diem aja kalau udah menyangkut kesehatan anak saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Bu. Kami akan menyelidiki hal yang sebenarnya terjadi dan memastikan hal ini tidak akan terulang lagi. Jangan hanya menyelidiki, Pak. Kalau perlu ganti jasa penyedia cateringnya. Kalau Bapak nggak ambil tindakan apapun, saya yang akan ngambil tindakan lebih lanjut. Baik, Bu. Saya akan segera mengambil tindakan. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makannya berantakan. Maaf ya. Udah Bel? Ayo. Kamu masuk kelas Ki, takut dicariin sama bu guru, sama Pak Guru. Ya. Oke Tante, siap. Aku masuk kelas dulu ya Tante. Dadah Tante. Dadah. Dadah. Makasih ya. Iya Tante. Ini ada apa ya Bun? Kok tiba-tiba jasa cateringnya Bunda di sekolah ini di stop ya? Bunda juga nggak ngerti. Makanya kita ketemu kepala sekolah. Apa sih sebenarnya terjadi? Pak Fauzan, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin membahas mengenai anak saya di sini, Pak. Saya ingin memindahkan salah satu anak saya ke sekolah lain. Maaf, Pak. Apa ada masalah dengan sekolah kami, Pak? Pindahin anaknya maksudnya apa Bun Fauzan ini? Kenapa dia mau pindahin anaknya dari sekolah ini? Emang sebenci itu Fauzan sama Rindu? Apa jangan-jangan termasuk masalah catering? Kita di-cut dari sekolah ini juga gara-gara dia. Gak bisa dibiarin Bun kalau kayak gini Bun. Hafiz, tunggu. Kamu jangan gegabah seperti itu. Sabar. Istighfar, nak. Istighfar. Astagfirullah. Sebentar, ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bunda tolong Bunda, ada masalah di dapur. Catering kita diberhentikan di sekolah ini Bunda. Iya. Kamu tunggu dulu Yuni. Biar semuanya Bunda yang urus ya. Iya Bun ya. Ya udah kalau gitu Bun. Kita kesana aja sekarang. Ayo Bun. Kalau saya boleh tahu, Pak, kenapa Bapak cuma memindahkan satu orang anak? Sedangkan Bapak ini punya 3 orang anak yang sekolah di sini. Apa salah satu dari mereka ada yang bermasalah di sekolah kami, Pak? Kenapa harus ada begitu banyak pertanyaan? Maaf, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya akan memindahkan ketiga anak saya. Baik, Pak. Kami akan siapkan berkas-berkasnya. Cantik. Sekarang kerjakan apa yang Ibu suruh ya. Baik Bu. Ayo. Kamu tahu nggak? Kita bertiga bakal dipindahin dari sekolah ini. Kamu tahu dari mana Cantik? Kalau saya boleh tahu, Pak, kenapa Bapak cuma memindahkan satu orang anak? Kalau begitu saya akan memindahkan ketiga anak saya. Ini semua pasti gara-gara kamu. Kamu pasti bohong ya. Papa nggak mungkin pindahin kita dari sini. Ya udah, aku nggak percaya. Lihat aja sendiri. Papa ada di sekolah sekarang. Bu, saya izin ke toilet ya. Kamu sama Cantik sama aja. Ya udah silakan.
Aku harus bisa mengeluarkan dia dari sekolah ini bagaimanapun caranya. Bunda-bunda, harap hati-hati ya. Ada mbak-mbak kantin sekolah yang lagi coba deketin suami saya lewat anak-anak. Ya ampun Bun, jangan sampai anak-anak kita jadi korbannya. Apa-apaan ini? Kok bisa ada perempuan seperti itu di sekolah anak-anak aku? Aku pernah lihat perempuan ini deket sama anak-anak di sekolah. Bisa gawat sih ini. Mending langsung suruh keluar aja tuh pelakor. Jadi gini Mbak Rindu, Bu Alia datang melapor kepada kami bahwa anaknya mengalami keracunan makanan setelah menyantap makan siang dari kantin sekolah ini. Kami nggak bisa tinggal diam begitu saja. Kami harus memberikan tindakan yang tegas agar anak-anak yang lain tidak mengalami hal yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Bu, Pak. Masalah ini saya rasa harus diluruskan. Kalau memang benar anaknya ibu keracunan karena makan siang di kantin ini, boleh saya minta rekam medisnya. Karena menurut pandangan saya yang saya lihat, 3 dari anak ibu hanya 1 yang sakit. Dan alasannya karena keracunan. Tapi yang 2 lagi, mereka sehat walafiat. Ih, ngapain sih laki-laki ini? Saya berani bersumpah. Saya selalu ngecek kok kondisi dapur saya, peralatan masak saya, bahan-bahan makanan saya selalu cek Pak. Insya Allah semua aman. Jujur saya nggak tahu ya Bu Alia punya masalah apa dengan saya. Kenapa Bu Alia begitu benci ataupun nggak suka sama saya, tapi saya nggak punya niat apapun Bu. Saya cuma berusaha untuk ngasih yang terbaik untuk semuanya. Gimana Bu? Apa bisa kami minta rekam medisnya? Karena kami juga butuh tahu masalah ini supaya kami bisa cross check semuanya. Bu Alia, apa Ibu bisa memberikan laporan medis agar kami bisa melihatnya? Papa! Papa! Papa, emang Papa mau pindah sekolah aku sama Cantik dan Anggun? Aku nggak mau pindah sekolah, Pak. Papa jawab aku, Pak. Aku nggak mau pindah sekolah, aku nggak mau. Iya sayang, iya. Sebentar ya. Jadi, gimana Pak? Bu, apa ini semua ada rekam medisnya? Saya akan datang ke rumah sakit dan meminta rekam medis anak saya. Oke. Berarti saat ini kesimpulannya Bu Alia tidak memiliki rekam medisnya, ya kan? Ya tapi kan saya bakal minta. Oke, berarti saat ini Ibu menuduh tanpa bukti dong? Itu kan yang Ibu lakukan kan? Tapi saya akan dapatkan bukti itu kok. Saya akan ke rumah sakit, besok saya akan bawa Pak. Besok? Iya. Berarti saat ini Ibu tidak memiliki rekam medisnya kan? Saya akan kasih bukti itu. Mas sudah cukup Mas. Gak apa-apa Mas. Sabar. Hafiz, sabar. Sabar, istighfar nak. Astagfirullahaladzim. Iya Bun, ngerti. Tapi masalahnya nggak bisa kayak gini Bun. Selesaikan soal ini dengan kepala dingin, oke? Jangan terbawa emosi. Iya, tapi masalahnya Bu Alia kan nggak punya buktinya. Rekam medisnya saat ini juga. Ini semua menyangkut kita semua di sini, Pak. Kami butuh bukti. Pak Hafiz, kita akan selesaikan ini secara baik-baik. Pak Hafiz tenang aja. Baik-baik. Anak saya udah sakit loh Pak. Gimana baik-baik ya, Bapak itu harus ngambil tindakan tegas. Maaf, permisi. Nah, pas kali nih kepala sekolah datang. Pak, Bapak mau tahu kelakuan karyawan Bapak? Mereka nggak mau ngaku salah dan sekarang malah menuduh kalau saya itu yang berbohong.
Saya nggak mau tahu ya Pak. Pokoknya saya minta, saya mau kontrak catering ini dihentikan dari sekolah ini. Bapak juga sebagai kepala sekolah harusnya bisa dong mendengar keluh kesah para orang tua. Anak saya itu udah sakit loh Pak. Baik Bu Alia. Tapi kenapa Bu Alia sampai repot-repot memikirkan hari ini Bu? Dan ingin menghentikan cateringnya Bu Aminah di sekolah ini. Sedangkan suami Ibu saat ini ada di ruang administrasi untuk mengurus bekas-bekas pindahan anak-anak Ibu. Saya nggak tahu dan nggak habis pikir Bu. Apa tujuan Ibu saat ini? Apa-apaan ini? Mas Fauzan ada di sekolah. Dan dia minta anak-anak untuk pindah sekolah. Kenapa dia nggak bilang dulu sih sama aku? Ayu, Papa lakuin semua ini untuk kebaikan kamu. Jadi Papa akan pindahin kamu dan adik-adik kamu ke sekolah yang terbaik. Yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada sekolah ini. Gak mau Pak, aku udah suka sama sekolah ini. Aku gak mau pindah lagi. Gak mau. Iya. Ayu, kan Papa lakuin ini untuk kebaikan kamu. Papa mau kasih yang terbaik buat Ayu. Gawat, Rindu gak boleh bertemu Ayu saat bersama aku. Ayu sekarang balik ke kelas dulu ya. Nanti kita bicarain lagi soal ini, oke? Ayu sayang Papa kan? Ayu anak pinter kan? Ya. Mas duluan aja, mau duluan ke Bunda nggak apa-apa, nanti aku nyusul ya. Tapi? Gak apa-apa. Aku baik-baik aja kok, insya Allah. Aku ke sana dulu ya. Oke. Bun. Hafiz, gimana? Alhamdulillah Bun, kata sekolah kontrak catering kita diperpanjang. Alhamdulillah, syukurlah. Ini Rindu di mana ya? Tadi bukan pergi sama kamu? Rindu kayaknya butuh waktu sendiri Bun. Karena Rindu pasti saat ini dia terluka dan sakit hati. Karena perempuan itu udah nuduh Rindu yang enggak. Ya, Bunda juga bingung. Kenapa Alia benci banget sama Rindu? Sebenarnya ada masalah apa sih? Kalau untuk masalah itu aku juga nggak ngerti Bun. Tapi yang mau gimana pun kita sebagai manusia kita hidup di dunia meskipun kita jadi orang baik. Tetap Bun, ada aja yang nggak senang sama kita. Ada aja yang nggak suka sama kita. Dan tanpa alasan yang jelas. Bahkan kita sebagai manusia juga kita nggak bisa mengendalikan hati mereka kan. Iya. Mudah-mudahan masalah ini jadi ladang pahalanya Rindu ya. Amin ya Allah. Hafiz, kamu harus bilang sama Rindu kalau Fauzan ada di sini. Kayak menurutku belum saatnya Bun. Kita juga masih belum tahu apa-apa. Kita juga masih belum tahu Bun. Anaknya Fauzan yang mana yang sekolah di sini kan? Ayo Bun. Ini terlalu berbahaya. Rindu hampir saja melihat Ayu bersama aku. Aku gak bisa biarin Rindu mengambil Ayu dari aku. Dia akan mengira anaknya sudah meninggal. Gak ada. Gak ada gimana maksudnya? Ayu gak ada, Ayu kemana maksudnya Mas? Ini makamnya Ayu. Ayu udah meninggal. Lebih baik aku suruh orang aja untuk mengurus berkas kepindahan anak-anak. Daripada aku malah bertemu dengan Rindu. Mas Fauzan! Mas, tunggu! Kamu nih ngapain sih? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Kamu ngapain di sini?
Halo, Bapak tolong tungguin anak-anak di sekolah ya. Oke, makasih. Sekarang kamu jelasin sama aku. Kenapa tadi kepala sekolah bilang sama aku kalau kamu pindahin anak-anak sekolah? Apa maksudnya, Mas? Mas! Ayu, sayang. Kenapa sayang? Kok nangis? Ayu yang tenang ya. Udah, jangan nangis lagi sayang. Ayu cerita sama tante. Ayu kenapa? Ayu sakit? Atau ada yang jahatin Ayu? Ayu nggak kenapa-napa, Ayu nggak sakit. Terus kenapa sayang? Kalau Ayu nggak sakit, nggak ada yang jahatin Ayu, terus kenapa nangis? Ayu nggak mau pindah sekolah. Papa mau pindahin aku ke sekolah lain sama adik-adik aku. Aku nggak mau ninggalin tante kantin. Aku udah nyaman sekolah di sini. Baik Bu Alia, tapi kenapa Bu Alia sampai repot-repot memikirkan hari ini Bu? Dan ingin menghentikan cateringnya Bu Aminah. Sedangkan suami Ibu saat ini ada di ruang administrasi untuk mengurus berkas-berkas pindahan anak-anak Ibu. Mau tante bantuin? Nggak usah tante, karena aku yang paling tua, jadi aku yang harus tanggung jawab bawain tas adik-adik aku. Apa sebenarnya masalah orang tuanya Ayu ini?